Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ya ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua ya di bahasa Arab tingkat menengah ya. Ini slide ini dibikin oleh guru saya ya, orang Mesir. Ya, jadi kalau misalnya ada bahasa Indonesia yang agak aneh pada slide ini, jadi dimaklum aja ya. Nah kita akan belajar mulai masuk ya tentang ada fiil ya atau kata kerja, ada ismun atau kata benda, dan ada huruf ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ketiga hal ini ya. Lalu kita akan masuk ke definisi kata dan kalimat ya. Di bahasa Arab kata itu artinya malah kalimat. Jadi kalimat kata nih, al-kalimah ini dalam bahasa Arab itu adalah kata gitu kan. Nih contohnya waridah ya, al-kitabu, Allahu, Muhammadu ya, contohnya ya. Ini adalah kalimat kalau dalam bahasa Arab ya. Sedangkan kalau kalimat yang maksud kita kalimat itu dalam bahasa Arab adalah al-kalam ya. Contoh nih, al-kitabu mufidu, al-ilmu minal iman, Allahu khalaqa kulla syai'in, Muhammad Rasulullah ya. Nah ini adalah al-kalam ya. Jadi emang rada beda dikit ya. Jadi kalau ada orang ngomong kalimat dalam bahasa apa nih? Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab ya maksudnya adalah kata. Tapi kalau maksudnya kalimat dalam bahasa Indonesia adalah al-kalam. Dan nah kalimat itu ada dua, ada ma'rifah ya secara makna tuh ya, ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah ini adalah maknanya tertentu atau khusus gitu ya. Jadi misalnya buku yang itu dan sebagainya. Jadi si bukunya itu udah diketahui gitu yang mana gitu. Nah kalau nakirah itu yang umum, misalnya sebuah buku, kita nggak tahu buku yang mana, pokoknya sebuah buku aja contohnya gitu ya. Nah, nakirah itu general ya, masih general. Lanjut. Alamatu ism ya. Nah, alamat isim, tanda-tanda isim ya. Jadi isim itu pertama itu tandanya ada tanwin ya. Tanwin nih. Ya. An, in, un. Nah. Lalu yang kedua, kalau nggak ada tanwin dia ada alif lamnya. Ya. Contoh nih. Ada alif lam nih kan. Ini berarti isim. Ya, intinya tanwin alif lam itu tanda isim. Selanjutnya, sedangkan tanda-tanda ma'rifat ada beberapa ya. Pertama isim alam ya, ada Allah, ada Zaidun, ada Mekah ya, isim alam ya. Ada juga isim isaroh, tanda-tanda ma'rifat ya, yang tertentu ya, isim yang tertentu. Contohnya ya haulai, hazani, haza, hazihi, zalika, tilaka. Nah lalu ada juga isim mausul, alazi, alati, alatani, alazani dan lain-lain. Lalu ada domir ya, ana, anti, anta, antum, antuna, huwa, hiya, hum, hunna, nahnu ya. Domir ini tanda ma'rifat. Lalu ada apa lagi nih, ada juga kalimah sama isim alam atau isim isaroh ya. Nanti kita pelajari di depan ya. Ini intinya tanda-tanda ma'rifat adalah seperti ini sekilas ya. Kita lanjut. Nah kita masuk ke jumlah ismiyah ya. Jadi intinya ada subjek ya atau mubtada
tanda predikat atau khobar. Contoh, jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar, intinya begitu deh. Oke. Dan mubtada itu mengikuti, ya, maksudnya muzakarnya mengikuti, muannasnya mengikuti, ya. Intinya seperti itu ya. Jadi jangan melihat, nggak usah lah melihat penjelasan yang rumit ini. Oke. Lalu al-amsilati, contoh ya, contoh. Nah, ini contohnya. Al-waridatu jamilatu ya. Al-wardah jamilah ya. Bunga yang itu gitu kan. Nggak ada alif lamnya nih. Ini ma'rifah. Isim ma'rifah karena ada alif lam. Jadi bunga yang itu gitu. Kita udah tahu bunganya. Jamilatu ya. Jamilah cantik gitu kan. Nah, ini si al-wardatunya ini adalah mubtada, sedangkan jamilatu adalah khabar. Oke. Lalu selanjutnya Ahmadu. Oke, ini jadi sama ya. Mutafauq ini Ahmad mubtada dan mutafauq adalah khabarnya. Ya. Sama. Lalu ini juga Aisyah Zakiyah ya. Aisyah adalah ini sebagai mubtada dan ini sebagai khabarnya. Ini domah dan ini juga domah. Oke. Oh ya, ini kenapa ada feminin, maskulin? Ini feminin ini adalah karena ada ta marbutoh. Dia mengikuti ya. Ini kalau ini muzakkar, ini nggak ada. Sedangkan ini ada ta marbutoh lagi dan ini juga mengikuti. Jadi harus sama ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis khobar ya. Ada jenis khobar mufrad dan ada khobar jumlah gitu. Oke, Ahmad Mudaris. Nah, ini contohnya Ahmad Mudaris nih. Ahmad Mudaris seorang guru. Nah, artinya begitu. Ahmad seorang guru. Ini khobar. Mudarisnya khobar, tapi dia masih nakiroh ya. Karena nggak ada alif lamnya. Oke, lalu selanjutnya ada ini Ahmad Mudaris suka. Nah, ini khobarnya ma'rifah ya. Kenapa? Karena ada domirnya. Jadi Ahmad adalah gurumu gitu kan. Jadi udah tertentu gitu kan. Gitu ya. Tadi yang di slide sebelumnya kan ada domir juga kan. Nah, itu makanya dia masuknya ke ma'rifah. Oke, lalu selanjutnya ada khobar jumlah ismiyah. Nah, contohnya ini. Ahmad amalhu mudaris nih. Ahmad pekerjaannya adalah guru gitu. Nah, ini jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah ya. Lalu ada juga Ahmad ya'malu mudarrisu ya. Ahmad bekerja ya. Wah, ini bekerja sebagai guru. Nah, dia khobar jumlah fi'liyah karena ini fi'il ya. Perhatikan nih kan, fi'il ya. Malu ini adalah fi'il mudhari kan. Ada tandanya ya. Lalu ada juga Ahmadu fil mudarris sih ya. Nah, ini Ahmad di sekolah. Nah, ini adalah khobar sejumlah ya. Oke. Ya, itulah pengenalan ya. Oke. Kita masuk ke kalimat interrogatif ya. Jadi ada hal ini apakah? Naam, iya, la, tidak. Oke. Lalu ada aina ini artinya di mana. Lalu ada kaifa, bagaimana. Dari mana tuh man aina. Lalu ada siapa man ya. Ini kalimat untuk bertanya gitu ya. Yang basic itu adalah ini. Hal, aina, kaifa, man aina, dari mana, itu siapa. Oke. Lalu contoh ya. Nah, ini maksud
maksud slide ini ya, ini ya karena yang bikin orang Mesir ya. Apakah kamu seorang Indonesia? Ya maksudnya apakah kamu orang Indonesia gitu maksudnya kan. Nah pertanyaannya itu adalah hal anta Indonesiun, hal anta Indonesi, ya apakah kamu orang Indonesia gitu kan. Nah, kalau iya bisa naam ana Indonesiun, atau la ana Mesir gitu kan, Mesir, saya Mesir. Nah, atau bisa juga dengan anta Indonesiun, ya. Nah jawabannya bisa naam ana Indonesiun, atau la ana Palestin, ana Palestiniun. Oke. Lalu ada minus min sawalu an al-qal. Oh ya ini nih. Jadi kalau min itu digunakan untuk yang berakal, maksudnya bukan benda gitu. Jadi ya. Jadi kalau benda itu jangan min lagi man. Jadi man ini khusus untuk yang berakal ya. Oke, kalau benda nggak bisa pakai man. Contohnya man anta, siapa kamu? Ini maksudnya siapa kamu ya? Man anta, siapa kamu? Gitu kan. Lalu ana Muhammad, ana Muhammad, ana Aisyah gitu kan. Oke. Lalu ada juga man hada gitu kan. Siapa ini gimana? Atau man hazihi, hadza Muhammad, atau hazihi Fatimah, bisa juga. Nah, itu artinya siapa dia ya. Oke. Nah, sedangkan untuk yang satu ini yang ma ya, ma ini adalah untuk yang tidak berakal, ghairu aqil ya, ini ghairu aqil ya. Contoh nih, masmuka atau masmuki masmuk ya. Kalau disingkat masmuk, siapa namamu ya, siapa maksudnya, siapa namamu. Ismi namaku Aisyah, ismi Muhammad, namaku Muhammad ya. Nah, oke. Lalu ada juga apa kebangsaanmu? Ya ini nanya kebangsaan, bisa ana Indonesian, ana Indonesia. Oke. Ini kalau cowok, ini kalau cewek gitu kan. Nah kalau nanya ini apa, nah maksudnya ini apa nih gitu kan. Mahaza gitu kan, mahazihi gitu pertanyaannya. Nah haza kitabun, haza wardatun gitu kan. Hazihi wardah, ya wardah bunga. Oke, selanjutnya, nah ini kata-kata tanya nih, dari mana itu aina ya, min aina nih. Min aina anta gitu, dari mana kamu gitu kan. Ana min Mesir, saya dari Mesir. Jadi kalau dari mana ini lebih konteksnya ke negara gitu kan. Oke, lalu ada bagaimana nih, al-hal berarti tentang keadaan atau kabar atau kondisi ya. Ini kaifa haluka gitu kan, bagaimana kabarmu. Ana bi khair, alhamdulillah ya, saya baik alhamdulillah. Oke. Lalu antara perbedaan min, man atau ma ya. Kalau min itu nanya tempat guys ya. Min itu nanya tempat. Kalau man itu untuk yang berakal siapa gitu, orang gitu ya. Sedangkan untuk ma itu untuk benda gitu ya, atau ghairu aqil yang tidak berakal. Contoh, kamu dari mana? Saya dari Indo. Nah, man aina anta gitu kan, dari mana? Kamu dari mana? Ana min Indonesia. Ana min Indonesian ya. Oke. Ana min Indonesian.
Lalu ada juga min baladakhal, siapa yang di dalam Ahmadu baladakhal, ya kayak gitu. Man min Indonesian, ya siapa yang dari Indonesia gitu kan, artinya nih siapa yang dari Indonesia. Nah kalau mau nanya apa yang di dalam bukunya, sebuah pena ma bidakhalal kitab qalamun, ya. Apa yang dalam bukunya, pulpen. Oke. Lalu apa lagi nih? Mubtada nakirah. Oh ya, ini mubtada ma'rifah dan mubtada nakirah, ini beda nih. Nah ini al-waridatu fil kitabu, ya. Nah ini ada alif lam nih. Jadi ini mubtadanya tuh yang nakirah, ya. Jadi kita udah tahu nih bunga itu gitu ya, bunga itu di dalam buku gitu kan. Jadi kita udah tahu. Lalu ada juga kira fil mal'abi, ya. Oke, ini juga sama. Ini mubtada dan ini khobar. Oke. Nah, ini sedangkan mubtada nakirah fil kitabi wardah tuh. Nah, ini mubtadanya nakirah karena tidak ada alif lamnya di sini kan. Nah, ini disebutnya dia walaupun di akhir dia disebutnya mubtada yang di akhir, ya, mubtada muakhkhar. Sedangkan yang ini adalah khobarnya, ya, fil kitabu khobarnya. Di dalam buku ada bunga gitu kan. Nah, fil malabi kurah, ya. Oke. Sama. Hadza baiti, ya. Wah, hadza baiti. Ini rumahku. Nah, rumahku ada y-nya. Ini adalah domir saya. Ini rumahku. Nah, ini. Untuk jendela itu ada sabak apa nih? Nafad. Kalau pintu ada babun, kalau taman ada hadiqah, ya. Ada balkon, mirip, ya. Lalu ada dan lain-lain, ya. Ada bantal, selimut. Oke. Silakan. Oh ya, ini ada tugas, ya. Oke, nanti tugasnya silakan teman-teman kerjakan. Kalau ingin saya juga akan mengerjakan, ya. Oke, gitu aja guys. Udah 18 menit. Terima kasih sudah menonton, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kalau ada masukan juga boleh, apa aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.